teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Anggreni dari Prodi Fisika Sains. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan saya bawakan atau yang akan saya jelaskan adalah mengenai komponen makhluk hidup. Teman-teman ada yang tahu nggak sih, apa sih itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Adapun pengertian ekosistem menurut beberapa ahli, menurut Swarto 1983, ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, menurut Woodbury 1954 dalam Setiadi 1983, ekosistem merupakan tatanan kesatuan kompleks meliputi habitat, tumbuhan, dan hewan yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh sehingga seluruhnya menjadi bagian dari mata rantai siklus materi dan aliran energi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Teman-teman ada yang tahu apa ya bedanya abiotik dan biotik? Komponen abiotik atau komponen yang tak hidup, dengan kata lain komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun beberapa contoh komponen abiotik, yang pertama adalah air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau agar tanaman tetap bisa tumbuh, namun air juga menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti ganggang dan organisme yang habitatnya di dalam air. Next, tanah. Tanah juga menjadi bagian dari komponen ekosistem yang penting. Selain menjadi tempat berpijak, tanah juga merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. Tanaman memperoleh berbagai nutrisi dari dalam tanah. Adanya nutrisi tersebut membuat tanam bisa tumbuh dengan baik. Udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bernapas dengan baik. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas dan metabolisme tubuh, sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Yang terakhir, cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Produsen nomor satu itu butuh cahaya untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan, dan untuk membantu proses metabolisme tubuh. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Adapun beberapa contoh komponen biotik, gambar pertama adalah manusia, gambar kedua tumbuhan, yang ketiga mikroorganisme, dan yang terakhir adalah hewan. Di komponen biotik terdapat pengelompokan lagi, yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup atau organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Organisme yang masuk dalam kelompok produsen antara lain tumbuhan hijau serta tumbuhan lain yang memiliki klorofil. Next, konsumen. Konsumen adalah organisme yang menjadi konsumen atau memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Komponen ini disebut juga dengan konsumen makrofagotrof karena mengonsumsi makanan berukuran kecil, contoh organisme heterotrof yaitu hewan, jamur, manusia, dan mikroba. Dekomposer. Dekomposer yaitu organisme yang berperan sebagai pengurai komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau hasil sisa pencernaan. Komponen ini juga dikenal dengan nama konsumen makrosapotrof, contohnya bakteri dan jamur. Detritus atau penghancur. Penghancur adalah organisme yang mampu menghancurkan bahan-bahan organik yang bersumber dari sisa organisme yang telah mati. Contoh organisme pada komponen penghancur adalah kutu kayu atau rayap. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai komponen abiotik dan biotik. Mohon kurang lebihnya dimaafkan.